Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, mugi rahayu sagung dumadi. Sahabat sedulur, kembali lagi bersama kami Pakuan Pajajaran Channel. Bagi seorang raja, mahkota adalah simbol dari kekuasaannya. Dengan memakai sebuah mahkota, dia akan terlihat lebih berwibawa dan dihormati banyak orang. Terkadang, mahkota memiliki kekuatan lebih besar sehingga memiliki mahkota bisa saja membuat seorang menjadi seorang pemimpin tanpa harus melalui jalur keturunan. Dari puluhan kerajaan di Nusantara, inilah mahkota dari kerajaan yang masih tersisa dan tersimpan dengan baik hingga sekarang. Pada video kali ini, kami akan memberitahukan 5 mahkota dari kerajaan di Indonesia yang masih ada hingga saat ini. Namun, sebelum lanjut ke videonya, saya selalu mengingatkan kepada sahabat sedulur untuk menekan tombol like, komen, dan juga subscribe-nya. Yuk kita simak bersama-sama videonya berikut ini. Yang pertama, mahkota Kerajaan Kutai Kertanegara. Salah satu mahkota dari Kerajaan Kutai Kertanegara saat ini masih tersimpan dengan baik di Museum Nasional Indonesia di Jakarta. Mahkota ini terbuat dari emas di seluruh bagiannya dan beberapa berlian di bagian pinggir. Bagian belakang mahkota terdapat motif melengkung mirip sekali dengan mahkota yang ada di kerajaan Jawa. Ketopong atau mahkota ini dibuat pada medio abad ke-19. Seorang seniman emas dari Kalimantan Timur diketahui membuatkan mahkota ini kepada Sultan Muhammad Sulaiman yang memerintah Kutai Kertanegara selama 54 tahun dari 1845. Oh ya, pembuatan dari mahkota yang rumit ini membutuhkan setidaknya 2 kg emas murni. Yang kedua, mahkota Kerajaan Kahuripan. Kahuripan adalah salah satu kerajaan paling tua di tanah Jawa. Kerajaan ini didirikan oleh Airlangga pada awal abad ke-11 Masehi. Kerajaan Kahuripan adalah kelanjutan dari Kerajaan Medang yang akhirnya runtuh pada tahun 1006 setelah bertahan selama 30-an tahun. Airlangga membagi kerajaan ini menjadi dua yang terdiri dari Jenggala dan Kadiri. Selama menjadi raja, Airlangga menggunakan mahkota dengan motif Garuda di bagian depan. Mahkota ini terbuat dari emas dan batu mulia. Jika ditaksir, harga dari mahkota ini cukup menggiurkan. Saat ini, mahkota ini sedang dilelang secara online oleh sebuah lembaga. Miris sekali bukan? Mahkota milik negara ini justru dimiliki oleh bangsa lain. Yang ketiga, mahkota Kesultanan Banten. Kesultanan Banten adalah kerajaan Islam yang berdiri di awal abad ke-16 dan berakhir pada awal abad ke-19 saat Belanda berhasil mengalahkannya. Kerajaan ini memiliki wilayah kekuasaan di wilayah Banten, Jakarta, hingga ke kawasan Sumatera, khususnya Lampung. Kerajaan ini menguasai kawasan perdagangan laut di Jakarta dan menjalin kerjasama dengan banyak saudagar asing. Salah satu peninggalan dari Kesultanan Banten yang masih tersisa hingga sekarang adalah sebuah mahkota. Mahkota ini dibangun pada abad ke-18. Bahan yang digunakan untuk mahkota ini adalah emas, batu mulia, dan logam, yang nantinya disebut dengan emas murni. Oh iya, saat ini mahkota dari Kesultanan Banten tersimpan di Museum Nasional di Jakarta. Yang keempat, mahkota Ratu Kerajaan Singaraja atau Buleleng. Kerajaan Buleleng yang beribu kota di Singaraja adalah kerajaan yang dibangun pada abad ke-17. Setelah 3 abad, kerajaan ini tidak melanjutkan pemerintahannya pasca Indonesia diakui oleh dunia secara de jure. Kerajaan ini memilih bergabung dengan Indonesia dan menjadi bagian dari Provinsi Bali yang saat ini banyak dikunjungi oleh turis dari mancanegara. Peninggalan dari kerajaan ini yang masih ada hingga sekarang adalah mahkota yang dipakai oleh ratu. Kemungkinan besar mahkota ini dibuat pada abad ke-19 saat Belanda mulai memasuki Bali. Mahkota yang indah ini terbuat dari emas, rubi, sapir, dan permata. Saat ini, mahkota yang berharga ini tersimpan di The Museum of the Fine Arts, Houston, Amerika. Yang terakhir, mahkota Binokasi Sang Hyang Pake. Menurut sumber turun-temurun, mahkota ini dibuat atas prakarsa Sang Hyang Bunisora Suradipati, Raja Galuh yang memerintah dari tahun 1357
sampai dengan 1371. Mahkota ini digunakan oleh raja-raja Sunda selanjutnya dalam upacara pelantikan raja baru dan menjadi benda pusaka kerajaan hingga kerajaan Sunda runtuh. Pada waktu ibu kota kerajaan Sunda di Pakuan Pajajaran diserbu oleh pasukan Banten pada tahun 1579, mahkota ini berhasil diselamatkan oleh para pembesar kerajaan Sunda. Mahkota ini dibawa ke Sumedang Larang dan diserahkan kepada Prabu Gesan Ulun dengan harapan dapat menggantikan dan melanjutkan keberadaan dan kejayaan kerajaan Sunda. Sejak itu, mahkota ini menjadi benda pusaka para raja Sumedang Larang dan kemudian para bupati Sumedang. Sejak pemerintahan Bupati Pangeran Surya Kusuma Adinata atau Pangeran Sugih pada tahun 1836 sampai 1882, mahkota tersebut dipakai untuk hiasan kepala pengantin keluarga Bupati Sumedang Larang. Itulah mahkota-mahkota dari kerajaan di Indonesia yang masih ada hingga sekarang. Kalau saja semua mahkota masih utuh dan tersimpan di Indonesia, mungkin kita bisa mempelajari kerajaan masa lalu dengan lebih menyenangkan. Terima kasih sudah menonton video ini, dan jangan lupa untuk menekan tombol like, komen, dan juga subscribe-nya. Kami Pakuan Pajajaran Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.